Al-Imam Syafi'i berkata bahwa kebiasaan orang Arab apabila air seninya kurang lancar adalah dengan cara kencing sambil berdiri. Lepas dari motivasinya yang jelas ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah pernah kencing sambil berdiri, padahal ada riwayat dari Aisyah yang menolak kebenaran bahwa Rasul pernah kencing sambil berdiri. Dengan adanya dua dalil di atas yang saling berbeda, maka tarikul jama' yang dilakukan oleh para ulama adalah bahwa apa yang dikatakan Aisyah memang benar. Namun, hal itu sebatas apa yang beliau ketahui di dalam rumah. Tidak ada jaminan bahwa di luar rumah Rasul tidak kencing sambil berdiri. Sehingga para ulama tidak mengharamkan kencing sambil berdiri, namun mereka hanya memakruhkannya. Di antara mereka yang tidak mengharamkan kencing sambil berdiri adalah Ibnu Hajar al-Asqalani dan Allamah Syekh Nasruddin Al-Albani. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis tentang larangan kencing sambil berdiri yang berderajat sahih. Sedangkan Al-Allamah Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis yang berbunjangan kencing sambil berdiri adalah hadis yang dhaif, sehingga tidak ada larangan untuk kencing sambil berdiri bila tidak khawatir terkena najis. Salat berjamaah di rumah samakah fadilahnya? Disebutkan dalam hadis riwayat sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa salat berjamaah itu lebih dari utama daripada salat di rumah 25 sampai 27 tingkatan sebagaimana riwayat Abu Hurairah. Ya. Lantas bagaimana dengan hari ini di mana sebagian masjid meliburkan salat berjamaah di waktu Covid ya? Pertama, hadis di atas untuk salat berjamaah di masa aman dan tanpa ada uzur syar'i. Jika kita masih punya pilihan antara hadir berjamaah ke masjid atau salat sendiri di rumah. Tapi jika ada uzur syar'i, baik uzur yang bersifat personal atau uzur bersama, maka insyaallah transferan pahala berjamaah tetap akan didapat meski sedang salat from home atau dari rumah. Saatnya kita biasa berjamaah di masjid sebagaimana hadis Abu Musa. Rasul bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika bermukim atau ketika sehat, dari surah Bukhari. Dalam hadis itu Ibnu Hajar al-Asqalani wafat 85 Hijriah mengatakan, "Wa fi haqqin ma kana ya'malu ta'atan famana'a minha wa kanat niyyatuhu laula al-mani'u ay yaduma 'alaiha." Hadis data berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangi amalan tersebut akan dijaga rutin. Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari juz 6 halaman 136. Orang yang hadir ke masjid dan telah tak mendapatkan salat berjamaah saja masih mendapatkan transferan pahala berjamaah full tanpa dikurangi dari pahalanya orang yang berjamaah. Sebagaimana hadis. Artinya barang siapa berwuduk dengan sempurna kemudian dia pergi ke masjid ternyata salat jamaah telah selesai, maka Allah akan berikan padanya pahala seperti orang yang mengikuti salat jamaah itu dan menghadirinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dari riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i. Jadi semoga kita semua meski salatnya di rumah karena biasanya salat berjamaah di masjid akan tetap mendapatkan pahala salat berjamaah di masjid. Seperti biasanya, masalahnya satu, kita tergolong orang yang dianggap rajin dan pantas mendapatkan transferan pahala. Kedua, para ulama menjelaskan salat berjamaah lebih utama dengan salat di rumah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim di atas itu ketika salat di rumah dilakukan sendiri tanpa berjamaah. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah ketika menjelaskan hadis tersebut menyebutkan qala Nawawi qaulu sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin nazida ala salati fi baiti wa salati fi suqi ba'dan wa 20 darajatan al-muradu salatu fi baiti wa suqi munfaridan هذا هو الصواب وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغرط شرح نووي على المسلم. Imam Nawawi menyebutkan sabda Nabi salatnya seorang laki dengan berjamaah itu lebih utama 20-an lebih dengan salatnya di rumah atau di pasar. Itu maksudnya jika salatnya di rumah atau di pasar dilakukan dengan sendiri tanpa berjamaah. Inilah adalah yang benar. Adapun menyebut tidak seperti itu adalah pendapat yang batil. Saya ingatkan agar tidak keliru. Yahya bin Syarab An-Nawawi Syarah Sahih Muslim. Maka dalam keadaan aman tanpa ada uzur, Imam Nawawi menjelaskan, "Idza shalla ar-rajulu fi baitihi rafiqihi aw zawjihi aw waladihi جاز فضيلة الجماعة لكنها في المسجد أفضل وحيث كان الجمع من المسجد أكثر فهو أفضل." An-Nawawi Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin jilid 1 halaman 341. Ketika seorang laki sholat di rumah bersama temannya atau istrinya atau anaknya maka dia tidak memperoleh fadilah jamaah, tetapi jika dilakukan di masjid maka itu lebih utama. Di mana jamaah lebih banyak itu lebih utama. Yahya bin Syarab di kitab Rawdatul Talibin juz 1 halaman 341. Lantas berapa kali lipat lebih baiknya daripada salat sendiri? Wallahu a'lam. Masalah pahala yang manusia tak ada yang tahu. Kita tak bisa mengecek saldo pahala dan dosa kita sebagaimana cek saldo tabungan di rekening. Ketika meski salat fardu saat ini dilakukan di rumah, maka jika dilakukan secara berjamaah itu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Dengan siapa? Dengan anggota keluarga dan orang serumah pastinya. Bagaimana hadis Nabi dari Ubay bin Ka'ab yang artinya sesungguhnya salat seseorang itu yang berjamaah dengan satu orang adalah lebih baik daripada salat sendirian dan salat yang bersamaan dengan dua orang adalah lebih baik dari salat berjamaah.
bersama seorang jemaah. Semakin banyak jemaah maka semakin cintai Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, kita itu kadang unik. Dulu waktu sekolah pengen libur, ketika libur kangen ingin sekolah, ketika kerja kangen tanggal merah. Benaran sekarang semua tanggal warnanya merah tanpa tahu kapan hitam lagi, malah tambah bingung. Ketika masa aman kita malas ke masjid, ketika jamaah masjidnya libur kangen masjid, bahkan setelah ngeyel ingin ke masjid kita saya doang kali ya. Maka